Di hari Selasa ini, seperti biasa kita akan membahas kasus misteri, dan kali ini kasus yang akan kita bahas mengenai seorang wanita bernama Julie. Julie lahir di Titans pada tahun 1987, ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Julie anak perempuan satu-satunya yang kelahirannya sangat dinantikan oleh kedua orang tuanya. Wajar jika Julie sangat dimanja layaknya seorang putri oleh kedua orang tuanya. Pada usia 5 tahun, Julie menunjukkan kecintaannya kepada seni menari dan balet. Setelah beranjak dewasa, ia memutuskan untuk mengambil kuliah seni di Orange Coast College, California. Pada tanggal 21 Mei tahun 2010, Julie memberitahu ibunya bahwa ia akan pergi makan malam bersama dengan kakak dan calon iparnya untuk membicarakan acara pernikahan kakaknya. Julie berjanji kepada ibunya bahwa ia tidak akan pulang larut malam. Saat kepergiannya itu, Julie mengatakan kepada ibunya bahwa ia amat sangat mencintai ibunya. Dan itulah, terakhir kali ibunya melihat Julie masih hidup. Setelah Julie menemui kakak dan calon iparnya, mereka makan malam bersama sambil membicarakan rangkaian acara pernikahan kakaknya, namun tiba-tiba ia menerima pesan singkat dari temannya bernama Sam. Sam adalah teman baik Julie, di mana mereka sering bertukar pikiran dan saling memberikan solusi jika di antara mereka ada permasalahan. Sam adalah anak tunggal dari pasangan Steve dan Raquel. Ia merupakan seorang veteran tentara yang pernah bertugas di Afghanistan. Setelah menerima pesan dari Sam, Julie berpamitan kepada kakaknya untuk menemui Sam di apartemennya. Karena dalam pesan yang dikirimkan oleh Sam, Julie menilai bahwa Sam tengah mempunyai masalah yang berat dan ia butuh teman untuk curhat. Sang kakak pun mengizinkan Julie untuk menemui Sam di apartemennya. Keesokan harinya, Ibu Julie melihat bahwa Julie belum pulang dari semalam, dan ia merasa khawatir. Kemudian, ia mengirim SMS kepada Julie untuk menanyakan keberadaannya, namun tidak ada balasan. Kemudian ibunya menelpon Julie, namun tidak aktif dan hanya ada pesan suara untuk meninggalkan pesan. Akhirnya ibu Julie menelpon anak lelakinya, atau kakak Julie yang semalam makan bersama. Kebetulan kakaknya dan ibunya Julie berbeda rumah. Kakaknya pun mengangkat telepon dari ibunya dan mengatakan bahwa Julie semalam pergi ke apartemen Sam. Namun kakaknya tidak mengetahui alamat apartemen Sam. Tapi ia memberikan daftar nama teman-teman Julie kepada ibunya. Ibu Julie pun menelpon satu persatu teman Julie untuk menanyakan apakah mereka melihat Julie. Namun teman-temannya tidak ada yang melihat Julie, dan kemudian ibunya menelpon polisi untuk membuat laporan orang hilang. Di sisi lain di hari Sabtu tanggal 22 Mei tahun 2010, ternyata bukan hanya ibu Julie yang mencari anaknya, ayah Sam pun mencari anaknya. Karena biasanya, Sam mengunjungi rumah ibu dan ayahnya. Namun Sabtu itu Sam tidak datang. Ayah Sam pun berulang kali menelpon namun tidak diangkat. Hingga akhirnya ayah Sam pun pergi untuk melihat putranya di apartemennya di kawasan Costa Mesa. Kebetulan ayah Sam mempunyai kunci cadangan apartemen anaknya tersebut. Setibanya di apartemen Sam, ayahnya kaget dan histeris karena di apartemen tersebut ia melihat seorang wanita telungkup dan bersimbah darah dengan luka tembakan. Dan wanita itu adalah Julie. Ayah Sam pun langsung menelpon 911 untuk melaporkan kasus pembunuhan. Ibu Julie yang diberitahu bahwa anaknya telah terbunuh, tidak percaya bahwa itu adalah Julie. Namun polisi memastikan bahwa mayat yang ada di apartemen itu adalah Julie, sesuai dengan identitas yang ditemukan di tasnya. Setelah penyelidikan oleh kepolisian di TKP, polisi meyakini bahwa Julie dibunuh oleh Sam, dan Sam kini melarikan diri. Terlebih lagi, Sam pernah didakwa atas kasus pengeroyokan dan gangster bersama dengan 20 temannya, namun pada saat itu Sam dibebaskan. Asumsi lain, bahwa ditemukan percakapan di ponsel Sam, bahwa Sam yang meminta Julie untuk datang ke apartemennya, diduga Sam cemburu terhadap Julie, karena di atas baju Julie ada tulisan, "Fuck all your." Namun ayah Sam tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh polisi. Ia percaya bahwa Sam bukanlah yang membunuh Julie, dan ia akan menyelidiki sendiri untuk membuktikan kebenarannya. 2 hari setelah pembunuhan itu, ayah Sam mendapatkan akses akun bank milik anaknya Sam. Di sana ia melihat ada keanehan. Karena setiap hari dalam akun bank milik Sam, selalu mengambil uang di mesin ATM yang tak jauh dari apartemen Sam. Ayah Sam pun menyampaikan hal itu ke pihak kepolisian, dan kemudian setelah diselidiki melalui video CCTV, orang yang mengambil uang dari ATM Sam adalah seorang anak lelaki berusia 16 tahun bernama Wesley. Kepada kepolisian, Wesley mengatakan
bahwa ia hanya disuruh oleh seseorang untuk mengambil uang itu agar mendapatkan imbalan. Orang yang menyuruhnya adalah Daniel Wozniak, yang tak lain adalah tetangga Sam di apartemennya. Daniel adalah seorang aktor teater yang sebentar lagi akan menikah dengan kekasihnya yang juga seorang aktris teater bernama Rachel Buffett. Polisi pun menangkap Daniel ketika ia sedang mengadakan pesta bujang bersama dengan temannya. Kepada kepolisian ia tidak mengakui bahwa ia adalah pelaku pembunuhan Julie. Namun Daniel mengatakan bahwa ia memang melihat mayat wanita di kamar Sam dengan 2 luka tembakan. Padahal sebelumnya, polisi tidak menyebutkan ada luka tembakan di tubuh Julie. Dan pistol yang ditemukan di kamar Sam, berbeda jenisnya dengan luka tembakan pada tubuh Julie. Setelah diinterogasi, akhirnya Daniel pun mengakui bahwa ia adalah pelaku pembunuhan terhadap Julie. Ia dan Sam seringkali mengobrol sesama tetangga apartemen, dan Daniel mengetahui bahwa Sam memiliki tabungan yang banyak. Daniel yang tidak memiliki pekerjaan tetap pun gelap mata, terlebih lagi ia memikirkan biaya untuk pernikahannya. Hingga akhirnya Daniel mengajak Sam untuk datang ke teater tempat ia latihan. Di sana ia membunuh Sam. Dan kemudian, ia memutilasi tubuh Sam menjadi beberapa bagian, dan menguburkannya di sebuah taman. Setelah itu, ia mengambil handphone milik Sam dan menuliskan pesan kepada Julie dan berpura-pura seolah-olah Sam sedang kecewa dan frustasi. Karena Daniel tahu bahwa Julie adalah sahabat Sam, dan pasti Julie akan datang menemui Sam. Tujuan Daniel membunuh Julie yaitu, ia merencanakan seolah-olah Sam yang membunuh Julie karena cemburu dan Sam melarikan diri. Atas perbuatannya tersebut, Daniel dijatuhi hukuman mati. Namun beruntung, hukuman mati itu digagalkan oleh pemerintah California di tahun 2019, dan ia hanya menjalani sisa hukuman penjaranya saja. Itulah kasus misteri kematian seorang wanita bernama Julie. Silakan komen di bawah ini ya.